Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa itu ekspresi. Oke, boleh saya berdiri di sini? Jadi materi hari ini tentang ekspresi. Ekspresi adalah kata atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan sesuai dengan perasaannya. Misalnya kalian yang pertama bisa merasakan senang atau berterima kasih pada seseorang, atau kalian sedang meminta maaf jika kalian berbuat salah. Jadi itu ada format atau format untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Jadi kalau di website kita pelajari hari ini dari mengutip laman Merriam-Webster.com, ekspresi adalah suatu tindakan atau proses untuk mengatakan apa yang dipikirkan atau menunjukkan perasaan menggunakan kata-kata. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu reading dan thinking. Ini adalah ungkapan dipakai untuk menyapa seseorang ketika baru pertama bertemu, sedangkan live thinking adalah ungkapan yang digunakan untuk ketika kita berpisah dengan seseorang. Jadi yang saya sebutkan tadi seperti good morning, how are you, kalian juga menyebutkan hello, hi, itu merupakan greetings. Yes. Ya. Untuk sapaannya tuh ada jam-jamnya. Ada. Nah, seperti yang ditampilkan di atas, seperti good morning itu diucapkan ketika jam 00 sampai jam 12 siang. Yang good afternoon Tapi kan jam 1 malam Kak. Itu udah iya sudah masuk ke morning dia. Walaupun jam 1, jam 2 itu sudah termasuk pagi. Jadi batasnya sampai jam 12 ketika kalian menyebutkan good morning. Nah, itu juga ada good afternoon diucapkan ketika jam 12 siang sampai jam 6 sore. Nah, selanjutnya good evening diucapkan ketika jam 6 sampai jam 12 malam. Jadi adapun good night diucapkan ketika berpisah dengan orang lain di malam hari atau sebelum tidur. Jadi kalian bisa mengucapkan good night ketika di malam hari atau sebelum tidur dengan teman kalian, bisa disebutkan good night. Selanjutnya ada contoh kabar live thinking, yaitu goodbye, see you. Jadi kalian ketika berpisah dengan seseorang bisa mengucapkan kata-kata tersebut. Yang kedua introduction, yaitu ungkapan memperkenalkan diri kalian. Misalnya kalian baru bertemu dengan seseorang, lantas kalian tidak mengetahui siapa itu. Jadi sebelum kalian mengetahui siapa yang Anda temui, kita sebaiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita menanyakan namanya. Seperti contoh, for example, my name is Fabiana, you can call me Miss Lena. I'm from Payuara Barat and my hobby is singing. Jadi itu sekilas tentang perkenalan. Jadi kalian harus menyebutkan nama, asal, dan hobi. Kalian juga bisa menyebutkan hal-hal yang menarik dari kalian. Selanjutnya ada thanking, yaitu ucapan terima kasih yang ditunjukkan untuk orang lain. Seperti thank you very much, thank you for everything, thank you, thanks a lot, dan sebagainya. Jadi penggunaan dari kata-kata ini harus sesuai dengan konteksnya. Misalnya dalam kegiatan formal maupun informal. Informal kita bisa gunakan dengan thanks a lot, yaitu ucapan terima kasih kepada seorang yang tidak formal. Kalau kita formal, kita bisa menggunakan lanjut materi terakhir adalah apologizing, yaitu meminta maaf kepada teman atau seseorang. Jadi kalian di sini bisa menggunakan bisa menggunakan I'm sorry, pardon me. Jadi ucapan tersebut bisa mencerminkan bahwa kita memang berminta maaf kepada seseorang yang kita itu berbuat salah. Untuk itu saya mempunyai contoh seperti I'm sorry I'm burnt a fast. Terus dia membacakan, contohnya ini dia membacakan sebuah fast. Terus ibunya jawab you be careful. Dia harus lebih hati-hati lagi. Dan dia menjawab I will, I promise. Jadi dia berjanji tidak untuk
memecahkan lagi dan berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Mungkin itu saja sekilas penjelasan dari saya. Sudah saya bagikan materi yang lebih lengkap. Silakan Anda baca-baca lagi. Apakah ada yang ditanyakan? Oke. Kalau dirasa cukup, saya akan bagikan tugas pada kalian. Tugasnya di sini adalah kalian harus membuat video tentang perkenalan diri menggunakan bahasa Inggris, baik itu memperkenalkan diri kalian masing-masing maupun memperkenalkan diri teman kalian. Ada yang tugas tertulis, kalian